Dalam tayangan video kali ini saya akan membahas tentang cara ternak budidaya udang galah. Nah, sekarang saya sudah berada di kantor Balai Besar Budidaya Perikanan Air Tawar BBAT Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi. Nah, kalau dalam video sebelumnya saya pernah membahas yaitu mengenai peternakan atau budidaya ikan tawar ya, ikan tawar. Nah, sekarang saya sudah berada di kantor BBAT yang khusus untuk tempat pembudidayaan udang galah. Seperti yang kita tahu, budidaya udang galah ini identik dengan daerah atau lokasi yang dekat pantai. Namun apakah bisa dilakukan budidaya udang galah yang dilakukan di jauh dari lokasi pantai? Nanti akan kita tanyakan langsung kepada pegawainya, dan saya sudah bertemu dengan salah seorang di sini staf karyawan di BBAT ini, namanya Pak Nendi. Nanti kita akan tanya-tanya lebih jauh tentang cara ternak udang galah ini ke Pak Nendi. Ikuti terus video ini supaya Anda semua tahu dan mengerti bagaimana cara budidaya udang galah. Tempat untuk pengembang biakan kayaknya, dan kita akan menemui salah seorang dari staf di sini yang sudah saya janjikan tadi ya, sudah ketemu langsung, namanya Pak Nendi. Oke, kita ikuti terus ya ke dalam ya. Assalamualaikum Pak Nendi. Maaf ya Pak Nendi mengganggu waktunya. Terima kasih atas sambutannya tadi. Nah, ini kebetulan saya ingin bertanya Pak ya mengenai cara budidaya udang galah Pak ya. Dan ini kalau di Sukabumi Pak, ini kantornya cuma satu Pak ya? Kalau iya ini kan unitnya Sukabumi Pak. Ya, khusus untuk mengembangbiakan budidaya udang galah Pak ya. Ya. Nah, ini kita pengen tahu Pak dari awal apa ya? Pembibitan atau pengembangbiakan apa namanya Pak? Dari mulai misalkan kita penetasan induk gitu. Iya, penetasan induk sampai besar bisa Pak ya? Iya, ya, bisa. Oke Pak ya, kita mulai Pak ya. Ya, boleh Pak. Ini Pak penetasan induknya Pak. Oh ini ya induknya Pak ya? Ini induk yang Pak kita panen kemarin pagi ini kita tetapkan di sini. Iya. Jadi kalau ini selama 24 jam. Kalau pagi itu kita ambil larva Pak, dipindah ke tempat pemeliharaan Pak. Iya Pak ya. Kalau airnya Pak, ini air tawar berarti Pak ya? Jadi payau Pak. Air payau, air payau itu campuran. Ya. Kita 12 ppt. Iya. Nah sekarang yang pertama kali saya tanyakan Pak ya, kalau misalkan ini peternakan udang galah, apakah ini bisa dilakukan kalau lokasinya jauh dari pantai Pak? Kalau lokasi jauh dari pantai agak berat juga Pak. Agak berat Pak ya. Alasannya apa? Harus mengadakan air lautnya. Jadi persediaan air laut yang harus kita ini. Jadi di gaya operasional lumayan tinggi. Oh gitu. Oh jadi memang air payau itu perpaduan antara air tawar dengan air laut. Nah, terus untuk kadar pH-nya barangkali ada Pak? Kalau pH kita bisa sampai 6 sampai 7 Pak. 6 sampai 7 Pak ya. Terus kualitas yang dipakai itu kurang lebih 12 ppt. Oh iya. Nah ini kalau ini udang ini induk udang ini berapa? Usia berapa ini Pak? Ini kurang lebih usia 7 bulan Pak. 7 sampai Ya, 8 bulan. Cara pengembangbiakan atau
inseminasi Pak ya, inseminasinya seperti ini. Jadi alami Pak ya, nggak ada perkawinannya alami Pak. Iya, Nggak ada kayak gitu. nggak ada. Nah kemudian ini berarti ini untuk larvanya supaya bentuknya telur Pak ya kalau nggak salah. Iya. Bentuknya telur, jadi setelah telur itu keluar lantas terus gimana Pak? Setelah itu kita simpan ditaruh di baskom gitu Pak ya. Kita hitung, setelah kita buat jumlahnya nanti kita siapkan Pak pemilihan larva seperti Oh ini itu Pak ya? Ya. Nah biasanya bisa keluar dari larva itu berapa lama Pak dari semenjak menetas ya berapa awal gitu ya, sampai misalkan dia jadi penil itu kurang lebih sekitar 30 hari. 30 hari baru bisa dipindah. Enggak, dari misalkan menetas ini dipindahkan ke tempat pemeliharaan itu kurang lebih pemeliharaan kita itu selama 1 bulan. Oh, ini belum kelihatan Pak ya larvanya atau? Nah, jadi ini yang dikatakan sebagai larva itu yang ini yang kecil-kecil Pak ya? Iya, yang melayang. Yang melayang ini. Nah, ini usianya sekitar 30 hari. Ini baru 2 minggu Pak. Oh 2 minggu Pak ya? Ya, 2 2 minggu. minggu. Kalau bisa bertelur antara induk dengan induk berarti sekitar 30 hari. Iya. 30 hari. Dari mulai menetas sampai jadi penil itu usianya 30 hari. Nah, kalau misalkan ini Pak, cara pemilihan induknya yang bagus gimana? Memang kita kalau untuk indukan itu kita selektif dari awal Pak ya, seleksinya itu. Jadi ambil misalkan 50% dari penetasan, nanti kita campur. Setelah misalkan 3 bulan, kita ada seleksi lagi. Itu cuma diambil untuk indukan itu cuma 10% Pak. 10% Ya, kalau misalkan penebaran kita itu 2.000, diambil 10% cuma 200 ekor. 200 ekor aja yang kualitasnya yang bisa Ya. dijadikan induk gitu Pak. Ya. Oke. Nah setelah ini larva ini itu prosesnya gimana lagi Pak? Untuk pemeliharaan Pak. Iya. Memang kalau misalkan pengolahan pemeliharaan ini setiap hari kita sikon gitu, buang kotorannya, setelah itu kita ganti air tiap hari itu terus menerus. Nah maksudnya begini, ini kan larva ini apakah nanti dipindahkan atau dibiarkan besar di sini Pak? Besar di sini. Oh besar di sini. Berapa lama biasanya bisa dipindahkan lagi Pak? Ya usia 30 hari itu Pak. Oh usia 30 hari. Ya. Jadi di sini 2 minggu Pak ya. Nah setelah besar 30 hari itu terus pindahkan ke mana nih Pak? Kalau misalkan nanti udah dipenil, kita pindah ke kolam. Kolam. Nah, jadi ini pemeliharaan pas selama 2 minggu. Nanti kita ada lagi yang disiapkan itu sampai yang udah dipenil. Oh gitu. Oke. Kalau begitu bisa Pak ya lihat di sana Pak ya. Ini yang penilnya yang usia 1 bulan itu Pak. Usia 1 bulan. Iya. Oh iya. Kita kan tadi saya bilang kan kalau misalkan dari awal sampai akhir itu kan kurang lebih biasanya 1 bulan Pak ya. Ini yang usia 1 bulan Pak. Oh. Nah kalau udah gini, ini udah siap tebar ke kolam. Pak. Iya. Dengan harganya Rp40 Pak. Iya. Kalau ini sebenarnya Pak ini ikan jenis spesies spesies sebutnya ya? Laut atau tawar Pak sebenarnya kalau bukan laut? Ini sebenarnya kalau ini dia tawar, cuma di teorinya itu kan kalau seandainya misalkan dia mau bertelur, dia ada temuaran. Karena dia butuh air payung Pak ya. Air payung. Tapi setelah si indukan itu menetas, dia kembali lagi ke tawar Pak. Oh. Jadi posisi payungnya itu dia di saat larva. Oh iya. Setelah jadi juvenil dia kembali lagi ke tawar. Oh gitu. Kayak gitu. Nah berarti kalau misalkan ini sudah siap ke air tawar itu Ya, usia ini Pak ya? ya 30 hari. 30 hari. Iya. Jadi ini sudah air tawar ini. Udah air tawar murni nih Pak. Murni Pak ya ini berarti gitu. Jadi kalau misalkan cara pengerjaannya di usia 21 hari salinitas itu kita kurangi Pak. Dari misalkan 12 itu 11, 10 sampai nanti ke 0 Pak. Untuk adaptasi Pak Ya, adaptasi ya. Nah di sini apakah dalam ada pengurangan air itu yang air laut itu apakah di sini atau Di sini Pak. Di sini. Langsung di sini. oh, kirain itu enggak Pak ya? Enggak, jadi setiap perlakuan setiap bag ini kita perlakukan sama. Jadi menjelang usia 21 hari kita turunkan sampai ke nanti ke 30 hari itu udah 0. Udah 0 Pak ya? Ya, karena kisaran 21 hari itu udah setengahnya jadi. Yang setengah seiring berjalan misalkan kita penurunan salinitas dia jadi juvenil sampai ke nanti total semua jadi Pak. Oh iya Pak. Nah, dari setelah 21 hari ini terus kemana Pak ini Pak?
apanya Pak? Di Si larvanya. Tetap di sini Pak. Oh, tetap di sini. Tetap di sini sampai sinar salinitas itu turun sampai ke 0. Oh, sampai ke 0 baru dipindahkan ke kolam gitu. Ya. Kalau bisa udah 0 nanti bisa ke kolam atau misalkan ke pembeli langsung kita packing di sini. Iya. Langsung pembeli. Iya. Kalau setelah yang 21 hari mana Pak ini? 21. Yang setelah 21 hari yang ini Pak. Dalamnya udah ada yang jadi Pak. Oh. Ada 1-2 ekor yang udah jadi, tapi masih ada sebagian yang masih larva. Ini dalam proses penurunan salinitas Pak. Kayak gini. Jadi sebagian dia udah juvenil gitu ya. Iya, Itu iya. yang mundur itu masih larva Pak. Juvenil itu dia anak udah maju. udang, Pak. Iya. Anak udang namanya juvenil Ini ya. udah utuh misalkan bentuk udang Pak. Kalau larva kan dia jalannya mundur. Iya. Kalau juvenil dia maju Pak. Itu membedakan. Oh, iya. Nah, ini yang ini terus selanjutnya yang mana lagi Pak yang udah siap di kolam? Yang sudah Yang udah sanitasinya yang udah 0 Pak ya? Ini turunan proses ini dari awal sampai akhir itu proses ini. Ini kan udah utuh semua, udah diterima semua Pak. Udah jalan semua kan. Nah ini udah siap kita ke kolam atau misalkan kita jual. Iya, iya, Pak. Kalau ini udah berarti kalau di kolam udah bisa Pak ya ini ya? Udah sehat Pak, udah normal. Udah sehat. Nah, kalau misalkan nanti kalau bertelur dia, misalkan air payu udah besar gitu ya, bertelur itu harus air payu juga atau dia Iya. itu udah bisa? Kalau misalkan untuk menetaskannya lagi nanti kita harus pakai air payung. Air payu juga, Iya. kalau nggak pakai air payu nggak bakalan bisa gitu ya. Menetas sih menetas Pak. Cuma usia cuma 4 hari setelah itu mati. Oh, iya, iya. Jadi tetap dia harus ada di meja air payung. Iya. Untuk pemeliharaan atau apa. Nah terus Pak, ini setelah dari sini kemana Pak? Nggak ada lagi? Atau yang siap siap jual atau siap itu ada packing? Itu bisa aja kita lakukan. Jadi misalkan ngambil dari sini kita bawa saja. Oh, kalau dijual ini maksudnya Pak dalam bentuk ukuran seperti ini sebesar ini Ya. atau sudah siap olah gitu Pak? Ukuran segini Pak. Oh, ukuran segini. Kalau packingnya, kita Pak. kan di sini cuma pembeningan saja Pak ya. Oh, Jadi iya, kita iya. cuma menyiapkan benih, setelah dari benih kita keluarkan langsung. Oh gitu. Ya, jadi kalau pembesarannya itu biasanya di pembudidaya di petani Pak. Oh, iya, iya. Ya. Nah kalau misalkan ini Pak ya, untuk di budidaya, ini kalau untuk pembuatan kolamnya Pak, itu harus bagaimana sistemnya Pak? Itu kalau misalkan rata-rata kita di sini petani pakai kolam yang tradisional, Pak, yang Tradisional. tanggul biasa. Konvensional Nah, ya. ya. Cuma yang penting kalau ukuran sebesar ini kita harus diupayakan si kolam itu jangan ada bocoran. Jangan ada bocoran maksudnya. Harus benar-benar rapat. Harus Si rapat Pak tanggulnya, ya, untuk mencegah si udangnya lepas kabur Pak ya ke bawah ini. Ya. Nah terus setelah itu apa lagi Pak nih syaratnya biar budidaya pembesaran udang ini bisa maksimal hasilnya seperti apa? Kalau misalkan mungkin kalau di perairan alam itu sirkulasi airnya harus normal. Sirkulasi Ya, oksigennya jadi airnya harus ada ya, ya. terus continue gitu ya, mungkin misalkan kecil terus gitu ngalir. Tapi nggak perlu besar Pak ya? Ya, belum besar Pak, Besar. tapi ada aja. Kalau misalkan nggak ada itu apa air apa namanya? Air mengalir. Air mengalir itu gimana Pak? Ya kalinya paling kita pakai blower Pak. Blower itu kayak gini. Penggerak air ini Ya, seperti ini Pak ya? kalau misalkan kincir, Iya. bisa. Oh, gitu. Nah kalau masa panennya berapa lama Pak itu? Kalau dari ukuran cukup kayak gini, kisaran 6 sampai 7 bulan. 6 sampai 7 bulan Itu gitu. dengan size 30 sampai 35. 30 sampai Per 30 ekor. Per kilo ya. per kilo. Nah, per kilo itu 30 sampai 35 ekor Pak. Iya. Dari ukuran sebenarnya seperti itu. Oh iya Pak. Makanya kalau petani di sini biasanya itu ada istilah kolam pendederan Pak. Kalau pendederan itu kurang lebih dia selama 3 bulan di situ, Iya. dia jadi yang besar nanti ke kolam satunya, yang besar ke yang kecil ke kolam yang satunya lagi. Iya. Jadi dari awal itu kita udah gitu ya. Oh, Ya nanti ukuran beragam. Iya. Nah kalau ini Pak misalkan kan ada berapa udang ya jenis udang gitu. Nah ini boleh nggak Pak disebutkan apa aja sih jenis udang itu gitu? Kan ada lobster kayak gitu kan Pak ya, kalau di pasaran suka ada gitu. Ya kalau misalkan ada kawan mungkin hanya
jadi yang banyak jenisnya itu dari udang laut ya, bukan udang seperti air laut. Kalau lihat udang liar juga kan nggak begitu ini, Pak. Iya, siap. Kayak tawar. Oh, jadi memang kalau pembiakan ini memang terbilang mungkin cukup mudah Pak ya, tidak ada pakan tambahan atau apa gitu. Kalau pakannya selama peliharaannya kita atau pakan alami kita pakai artemia. Iya. Terus kalau pakan buatannya kita bikin kayak semacam pasta gitu ya, kayak daster namanya. Ada tersedia di pasaran Pak, ada? Atau ada apa namanya, kita meracik sendiri gitu Pak? Kalau untuk pakan kita ngeracik sendiri. Meracik sendiri Pak ya? Ya. Bahannya dari apa ya Pak? Bahannya itu telur, tepung kanji, Iya. cumi, spirulina Pak. Oh, itu dari dalam laut itu? Ya. Iya. Terus ditambah remipang itu ininya supaya dia lentur gitu ya, Iya. ininya. Di mana Pak bikinnya Pak, pembuatan pakannya Pak? Kita terus bisa ini Pak. Oh, ikan cipta ya. Langsung sama Bapak atau sama yang lain? Sama saya boleh. Sama Bapak aja lah, Bapak sama juga teman mau ngasih saya. Pak ya? Ada rebon kering Pak ya. Rebon, udang, Ya. kering Pak ya? Bang, ngapain ya Pak? Rebon ikan kering, terus terigu, Terigu ya. telur. Cuma kalau mau bikinnya Pak ya, mungkin belum waktunya Pak ya, kita Mesti lihat blender. bahan-bahannya aja dulu ya. Ya, ini tepung kanji Pak ya. Nah, tepung ini kanji. yang spirulina itu. Iya. Cuma segini Pak waktunya. Nah, jadi ini adalah apa namanya, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat pakan udang galah yang masih ukuran kecil Pak ya, ukuran kecil. Nah, ini bahan-bahannya adalah udang rebon, kemudian telur ya, terus Ya, spirulina, tepung kanji sama Ini tepung terigu. Nah, ini untuk lagi cuminya untuk cumi. segarnya. Ya, cuminya ini adalah untuk supaya amis Pak ya, Ya. supaya amis atau gimana Pak maksudnya? Untuk menambah aroma. Aroma gitu ya, Pak ya. karena kalau biasanya Ya. kalau ikan cepat Pak ya, kalau Cepat, yang Pak. Nah. makan yang amis-amis, jadi ini Ya. pelengkap aja supaya pakannya belum amis gitu. Nah, kemudian kalau komposisi pembuatannya bagaimana Pak? Kalau telur kita menggunakan 10 butir telur Pak ya. Hmm. Nah, terus kita pakai udang kering Udang sekitar kering, 250 ya. gram. Kalau pakai cuminya sekitar 50 gram. 50 gram, Ya, terus sprinklernya 2 sendok makan. 2 sendok makan, Ya, terus kanjinya 3 sendok makan. 3 sendok makan ya, Terus tepung terigunya 75 gram. 75 gram. Ya. Setelah itu di Setelah itu kita blender. blender. Iya. Nah, hasilnya nanti seperti ini Pak. Kita hasil blender itu kita kukus hasilnya seperti ini. Oh iya. Setelah di blender ini nggak diapa-apain lagi Pak? Paling kita saring lagi Pak. Disaring Kita lagi. cetak kayak halus sesuai dengan bukaan si mulut larva itu. Iya, jadi ini cara pemberian makannya Pak, nanti sekarang Pak ya saya pengen Boleh, tahu. Pak. Mau sekalian langsung Pak. Oke Pak ya. Nah, setelah misalkan jadi kayak gini, kita langsung dikasih pakan. Gimana caranya Pak? Kita di pinggiran ya. Ya. Kita sekitar pinggir ini aja Pak. Kita Di kasih. pinggir kolam aja. Ya, di pinggir-pinggir bak ini. Oh jadi tinggal di ini Ya, gitu tinggal ya? kita separat Ya, aja ya. Pak. Oh gitu. Jadi nanti kelihatan sendiri langsung pasti udang ini langsung kelihatan lahap Pak makanya. Iya iya. Dia langsung megang kan. Iya betul Pak ya. Betul, Pak. Iya betul. Nah ini kalau usia pakan kayak gitu emang buat yang usia siap panen juga Pak, sama Pak gitu? Dikasih pakan buatan seperti ini itu Untuk anaknya aja? usia 7 hari Pak. Oh 7 hari. Ya, usia 7 hari sampai nanti panen. Oh. Ya. Oh jadi emang itu buat Ya. semua usia Pak ya? Iya. Udang itu. Cuma kalau misalkan si larva itu kecil, biasanya kita pakai cetakan yang lebih kecil. Jadi harus disesuaikan dengan bukaan mulut si larva itu Pak. Iya iya Pak ya. Ini kan apa udah mulai besar gitu ya, usia 3 minggu, makanya kita kasih cetakan yang lebih kasar. Yang lebih kasar Pak Ya. ya. Kalau yang sebelum 1 minggu nggak usah. Kita pakai dari usia 1 sampai 1 7 minggu hari. itu kita pakai artemia Pak. Itu Pak Artemia. khusus pakan alami. Oh. Iya.
Jadi kita Artemia itu seperti apa nih Pak? dia bentuknya serbuk seperti tepung. Serbuk seperti tepung. Ini contohnya di sini ada. Oh iya Pak. Ini untuk makan alaminya. Masalah kaleng Pak. Ini pernah keluar juga kita. Sudah keluar. Kira-kira harganya berapa nih? Segitu sekarang 800 Pak. 800.000. 800.000. Ini untuk berapa Ini ekor ini Pak? paling kalau misalkan kita tebar 2 juta ekor ini paling untuk 4 hari. 4 hari ya. 4 hari udah habis. Terus kalau mendapatkan ini produk ini gimana Pak? Terus ini kita ini online Pak. Oh beli online Pak ya. Jadi di sini nggak menyediakan Pak ya. Ini kan bentuknya telur Pak. Bentuknya telur. Kita petaskan selama 24 jam. Ini nanti menetas. Jadinya seperti apa? Warna oranye nanti. Ada di sana Pak. Mau kalau misalkan ini. Oh jadi ini ternyata telur Pak? Ini bentuknya telur Pak. Telur apa nih Pak? Ya telur Artemia itu. Artemia. Oh ya ya ya. Oke, Pak, ya. Itu tempatnya kita bisa. Oh, iya, Kalau siap. mau ini. Ya. Mau sekalian Pak. Ya sekalian ya. Ya. Pakai ini. Oh yang ini 24 jam menetas. Jadi setiap pagi itu kita panen sama kultur juga Pak. Jadi kalau pakai itu, ini tempat penetasan pakan alaminya. Oh iya. Ya, jadi kan misalkan kita satu Kali 24 jam. ember ini Iya, ya. kita isi 7 kakak ini, jadi 7 sendok makan. 7 sendok. Itu untuk 1 ember Pak. Terus kalau misalkan pagi kita pagi kultur, paginya lagi selama 24 jam kita menetas seperti ini. Ini telur yang sudah menetas. Yang sudah menetas sih warnanya kelihatan berubah Pak. Iya, warna oranye Pak. Oranye. Kalau udah menetas itu. Nah ini emang perlu di apa penambahan oksigen seperti ini Pak? Ini Pak perlu? Iya, karena kan dia posisinya hidup Pak. Oh iya iya iya. Jadi kalau kita misalkan kultur Artemia nggak pakai oksigen kayak gini, masih cangkang nanti malah endap. Dia nggak bakalan menetas. Seandainya menetas juga nanti bentuknya endapan Pak. Iya iya. Karena mati. Iya betul Pak. Nah ini kan kebetulan ini kan ya kalau kita lihat harganya memang lumayan Pak ya mahal sekali gitu. Nah apakah ada cara lain Pak untuk alternatif lain supaya apa pakan ini menggantikan ini ada nggak Pak? Pakan lain? Kalau udah galah juga ada. Nggak ada Pak, cuma ini aja. Ya beda dengan ikan. Kalau ikan kan banyak macamnya kayak misalkan pendampingan, maina, atau misalkan plankton segala macam gitu ya. Kalau di udang galah itu nggak bisa. Oh, iya. Kita harus ini bisa Dan harus memang ini kan untuk apa pembibitan Iya. aja Pak ya, bukan untuk membesarkan Pak Iya. ya. Terima kasih banyak Pak Nindi ya. Ini mudah-mudahan nih yang dapat bermanfaat untuk semuanya Pak ya. Kemudian juga memberikan seperti ini apa lebih jelas lagi lah kepada para peternak udang galah atau yang berniat untuk budidaya udang galah Pak ya. Mudah-mudahan ini sangat membantu buat masyarakat semua. Ya, terima kasih Pak Nindi ya. Saya akan pamit mungkin Pak ya. Dan mudah-mudahan Pak Nindi sukses terus. Bermanfaat bagi Anda yang berniat atau yang sedang menjalankan usaha ternak udang galah. Dan tentunya bagi yang lainnya semoga ini menjadi bahan motivasi bagi Anda untuk menjalankan usaha peternakan budidaya udang galah. Terima kasih atas perhatiannya.